Hai Sobat Kisah, kembali lagi di channel Jejak Kisah. Kali ini kita akan mereview Pantai Coro. Pantai Coro saat ini sedang lagi viral-viralnya ya Sobat Kisah. Dan kita akan mereviewnya secara lengkap ya Sobat Kisah. Bagaimana kondisi jalannya, keindahan alamnya, dan juga kondisi pantainya saat ini. Tonton terus video ini sampai habis ya Sobat Kisah. Stay tune. Awal video dimulai dari Pantai Niyama. Kalau kalian belum melihat video Pantai Niyama atau kalian ingin tahu tentang keindahan dari Pantai Niyama, ada di video sebelumnya ya. Nanti kita kasih linknya di deskripsi video ya Sobat Kisah. Nah Sobat Kisah, ini adalah jalan yang tepat berada di samping Pantai Sitem. Sedangkan Pantai Sitem sendiri berada di sisi selatan dari jalan ini. Atau kalau dari video ini berada di sisi kanan dari jalan ini. Jalan ini pun juga sangat lebar. Dan di tengah pembatas jalannya itu ada beberapa tanaman. Sangat indah ya jalan ini Sobat Kisah. Namun cuacanya hari ini tuh kelewat cerahnya. Saking cerahnya terasa sangat terik sekali di sini. Nah Sobat Kisah, pas di tengah pembatas jalan itu ada tulisan Pantai Sitem. Dan kalau kalian ingin tahu tentang keindahan Pantai Sitem, tonton video sebelumnya ya. Videonya juga sama kok dengan Pantai Niyama dan jadi satu. Sobat Kisah, di depan itu ada pertigaan jalan. Kalau ke kanan itu bisa masuk ke area Pantai Sitem. Tapi kita belok kiri ya, karena tujuan kita itu ke Pantai Coro. Nah Sobat Kisah, ini dia pertigaan jalannya. Kita langsung ambil kiri ya, atau belok kiri. Nah setelah belok kiri tadi, kita langsung disuguhkan dengan tanjakan. Tanjakan ini disertai dengan jalan yang berkelok. Entah kenapa pas sampai sini itu hawanya selalu terasa sejuk. Pepohonannya di sini itu sangat rimbun. Suasananya pun jadi terasa asri. Pelan-pelan saja ya Sobat Kisah kalau lewat jalan ini, karena aspalnya itu sudah banyak lubangnya. Bisa dibilang pas sampai sini itu jalan aspalnya banyak yang berlubang. Sobat Kisah, di depan di sebelah kiri jalan itu terlihat gunung yang sangat unik. Bentuknya itu kerucut. Sepertinya gunung ini yang kita lihat saat kita menuju ke air terjun Jeles Kemabrigi, karena bentuknya itu sama, kerucut seperti itu. Sobat Kisah, untuk kondisi jalannya itu masih tanjakan. Dan juga di sini itu jalannya masih berkelok-kelok. Jadi tetap hati-hati kalau melewati jalan ini, dan jangan hilang fokus juga, karena pemandangan di sekitar sini itu sangat bagus. Tapi walaupun pemandangan di jalan ini itu bagus, tapi di sisi kanan dan kiri dari jalan ini itu adalah jurang. Ingat ya Sobat Kisah, nggak semua yang indah itu akan menyenangkan. Bercanda ya Sobat Kisah. Sobat Kisah, saat ini kondisi jalannya itu atau trek jalannya itu datar. Kita semenanjak seperti di awal setelah belokan tadi. Nah di depan itu ada pertigaan jalan. Kalau ke kanan itu ke arah Pantai Popo. Kalau ke Pantai Coro itu lurus.
Jadi kita lurus ya sobat kisah ke arah Pantai Joro. Patokannya itu ada sebuah toko yang tepat berada di sudut jalan. Sekarang medan jalannya itu masih tetap landai, tidak nanjak dan juga tidak turun. Nah, di depan itu ada pertigaan jalan lagi. Kita belok kanan ya, karena kalau ke kiri kita balik ke pintu masuk Pantai Popo. Sebenarnya jalannya itu sama saja sih tembusnya, cuma kita potong kompas saja, karena kalau harus balik lagi lewat Pantai Popo, jalannya itu memutar dan akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kalau pas sampai sini itu jalan aspalnya masih bagus, dan juga kita bisa melihat pemandangan alam dengan keindahan laut yang berlatarkan perbukitan dan juga pegunungan. Nah sobat kisah, di depan itu ada pertigaan jalan lagi. Kalau ke kanan itu ke arah Pantai Popo, sedangkan kalau ke Pantai Joro itu lurus ya sobat kisah. Patokannya itu ada gapura yang berbentuk reco atau patung. Setelah dari gapura tadi ada pertigaan jalan lagi. Kita belok kiri ya, di situ juga ada pelakat jalannya menuju ke Pantai Joro. Dari pertigaan tadi, kini medan jalannya itu sudah berubah, sudah bukan jalan aspal lagi. Jalannya ini adalah jalan cor dan hanya muat untuk sepeda motor saja. Kalau untuk mobil sih bisa lewat jalan ini, tapi akan sulit saat berpapasan dengan mobil lainnya. Sedangkan untuk kondisi jalan cornya itu bergelombang, dan juga trek jalannya itu atau medan jalannya itu masih menurun. Nah, di depan itu ada belokan yang lumayan tajam. Setelah dari belokan tadi, jangan ngebut-ngebut ya sobat kisah, karena jalannya ini menurun dan juga sebentar lagi itu ada belokan menuju ke Pantai Joro. Nah, ini dia belokan menuju ke Pantai Joro. Tenang saja sobat kisah, ada petunjuk arahnya kok. Nah, dari sini jalan cornya itu hanya muat untuk satu sepeda motor maksudnya. Bisa dilihat kan sobat kisah, jalan cornya itu sempit, dan juga kalau berpapasan dengan motor lain itu harus ada yang berhenti untuk mengalah, karena jalannya ini sempit jadi tidak muat untuk berpapasan dengan motor lainnya. Untuk trek jalannya sendiri pun naik turun dan juga berkelok, tapi masih untung sih sudah dibuatkan jalan cor seperti ini. Tapi ingat ya sobat kisah, untuk selalu fokus dan juga hati-hati saat lewat jalan seperti ini. Oh iya sobat kisah, di Pantai Joro ini ada dua pintu masuk. Bisa lewat loket masuk dari Pantai Popo dan juga bisa lewat loket masuk dari Pantai Joronya sendiri. Nah, ini adalah pertigaan yang kalau dari kiri itu dari arah loket masuk Pantai Joronya. Untuk ke Pantai Joronya kita belok kanan ya sobat kisah. Nah, sampai sini trek jalannya itu jalan makadaman, belum ada cor ataupun aspal. Nah sobat kisah, kalau kalian lewat dari loket pintu masuk Pantai Joronya itu bisa pakai mobil, karena jalannya ini lumayan lebar, tapi ya gitu, jalannya itu masih bebatuan dan juga berpasir. Harus ekstra hati-hati kalau lewat jalan ini. Kalau lewat jalan seperti ini pasti sangat melelahkan, tapi kalau yang sudah terbiasa lewat jalan seperti ini ya terasa biasa saja sih. Semoga segera ada perbaikan akses jalan menuju ke Pantai Joro ya sobat kisah, agar saat berkunjung ke Pantai Joro itu jadi lebih mudah, dan juga Pantai Joronya sendiri itu jadi lebih ramai. Dan kalau pantai ini lebih ramai, pastinya akan menambah penghasilan ekonomi dari warga sekitar. Sobat kisah,
Sambil menikmati keindahan jalan Makataman ini, kita cerita sedikit ya tentang Pantai Coro ini. Pantai ini terletak di Desa Besule, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pantai ini masih sangat alami dan belum banyak orang yang tahu. Tapi sepertinya setelah viral jadi banyak yang tahu tentang pantai ini ya Sobat Kisah. Pantai ini memiliki ciri khas tersendiri dengan panjang pantainya itu sekitar 400 meter. Pantai ini juga memiliki pasir putih yang sangat lembut dan juga halus. Ombaknya pun di sini juga tidak terlalu besar, jadi aman buat main air di bibir pantainya. Nah, konon penamaan dari Pantai Coro ini berawal dari banyaknya kecoa yang ada di pantai ini. Dalam bahasa Jawa, kecoa itu adalah Coro. Itulah kenapa pantai ini dinamakan Pantai Coro. Di pantai ini juga banyak batu karangnya dan juga tumbuhan di kawasan pantainya. Uniknya lagi, batu karang di pantai ini ditumbuhi lumut. Dan semua itu akan terlihat jelas saat air lautnya surut ya Sobat Kisah. Itulah sedikit cerita tentang Pantai Coro ini. Nah Sobat Kisah, sekarang kita lanjutkan review dari kondisi perjalanan di pantai ini ya. Oh iya Sobat Kisah, kalau lewat loket masuk dari Pantai Popo, HTM-nya itu sekitar 10.000. Sedangkan kalau lewat dari loket masuk Pantai Coro-nya sendiri itu sekitar 5.000 sampai 10.000. Dan di sana nanti kita akan dikenakan tarif parkir sekitar 5.000 untuk motor. Kalau untuk mobil mungkin sekitar 10.000 ya. Nah, pas sampai sini jalan cornya sudah ada 2. Bisalah untuk motor saling berpapasan. Tapi kalau untuk mobil saat berpapasan harus saling bergantian, karena jalan cornya hanya cukup untuk satu mobil. Pas di sini ternyata tidak semua jalanannya itu ada cornya, hanya beberapa titik saja yang dicor. Atau mungkin jalan cornya itu sudah rusak, kita juga kurang tahu ya Sobat Kisah. Sedangkan untuk medan jalannya itu naik turun dan juga masih makadaman. Jalanannya ini sangat berdebu karena medan jalan di sini itu bebatuan dan berpasir. Nah, di sini kita sering berpapasan dengan pengunjung yang habis dari Pantai Coro. Sobat Kisah, di sepanjang jalan ini pepohonannya cukup lebat karena saat menuju ke Pantai Coro ini harus melewati hutan dulu. Walaupun akses jalannya ini makadaman dan butuh tenaga ekstra untuk ke pantainya, tapi pemandangannya di sepanjang jalan ini sangat indah. Dan juga pemandangan pantainya yang masih sangat alami dengan bentangan laut birunya yang berlatarkan perbukitan menjadikan daya tarik tersendiri dari Pantai Coro ini. Kembali ke kondisi jalan dari pantai ini ya Sobat Kisah. Untuk trek jalannya itu masih makadaman, yaitu masih bebatuan dan juga masih berpasir. Nah Sobat Kisah, di depan itu sudah terlihat pantainya. Dari atas ini terlihat sangat indah sekali ya Sobat Kisah. Pantai dengan gradasi warna biru dan juga berlatarkan pegunungan menjadi ciri khas dari Pantai Coro ini. Nah Sobat Kisah, ini adalah turunan terakhir sebelum sampai di Pantai Coro. Ya, walaupun jalanannya itu makadaman, tapi jika di depan mata disuguhkan dengan pemandangan alam dan bentangan pantainya yang seindah itu, jalanan makadaman ini jadi tidak begitu terasa. Tapi tetap hati-hati ya Sobat Kisah, jangan terbuai oleh pemandangan yang indah itu, karena tepat di sisi kanan jalan itu adalah jurang. Untuk kondisi jalannya itu masih menurun, bisa dibilang ini adalah turunan yang cukup curam. Untungnya pas sampai sini itu sudah dibuatkan jalan cor.
Ya, walaupun hanya cukup untuk satu motor saja ya. Yang penting sudah terbantu saat kita menuju ke Pantai Joro. Ternyata benar, jalan cernya ini ada yang rusak. Terlihat di beberapa titik itu ada bekas cor yang rusak. Nah, sobat kisah, akhirnya kita sampai juga di Pantai Joro. Setelah melewati jalan Makataman yang cukup ekstrim dan juga menguras tenaga, semua itu terasa seperti hilang begitu saja saat sampai di Pantai Joro ini. Karena pantai ini pemandangannya itu sangat indah. Nah, untuk biaya parkir motornya itu 5.000 ya sobat kisah. Nah, sobat kisah, kita cari tempat parkir dulu ya. Setelah itu kita lanjut review Pantai Joronya. Kita parkir motornya di sini saja ya sobat kisah. Nah, sobat kisah, ini dia Pantai Joronya. Selamat datang di Pantai Joro ya sobat kisah. Nah, sobat kisah, sekarang waktunya kita review pantai ini dan juga sambil jalan-jalan virtual ya sobat kisah. Ternyata di sini cukup ramai ya. Ada juga orang yang sedang camping di sini. Di pantai ini juga sudah banyak warungnya. Ada toilet umumnya juga di dekat warung-warung di sana. Tapi kalau untuk musolanya kita kurang tahu ya ada apa enggak, karena kita belum melihat tulisan musolanya. Oke sobat kisah, kita coba review di sisi paling timur dari pantai ini ya. Sebenarnya di pantai ini ada destinasi wisata lain. Destinasi wisata itu bernama Banyumuluk. Kenapa dinamakan Banyumuluk? Karena ketika ombak menghantam tebing, di sana nanti air lautnya itu akan menyembur ke atas. Nah, ketika air lautnya menyembur ke atas, terkadang di sana itu terbentuk sebuah pelangi kecil. Terbentuknya itu terjadi karena partikel-partikel dari semburan air laut tadi. Next time saja ya kita ke sana, karena ini sudah terlalu siang. Dan juga kalau ke sana itu harus jalan kaki, karena kalau pakai motor medan jalannya itu masih sangat sulit, akses jalannya masih sempit, dan juga trek jalannya masih makadaman. Kita review sisi timur saja ya sobat kisah dari pantai ini. Kita nanti naik di tebing di Pantai Joro ini. Bagaimana keindahan dari atas tebing di Pantai Joro ini? Tetap tonton terus video ini sampai habis ya sobat kisah. Karena pas sampai sini sudah jam 11 siang, jadi pantainya ini terasa panas. Ya maklumlah, sekarang sudah siang. Nah sobat kisah, itu dia tebingnya yang nanti kita akan ke sana. Kita akan melihat dari sisi sudut dari tebing itu untuk melihat keindahan dari Pantai Joro ini. Nah itu dia sobat kisah, bisa dilihat batu karangnya itu ditumbuhi lumut, sangat unik ya. Dan untuk ombaknya itu cukup tenang ya, tapi juga hati-hati kalau bermain di tepi pantainya. Gradasi warna lautnya juga sangat unik. Pantai ini juga bisa dikatakan teluk karena perairannya itu menjorok ke daratan. Bisa dilihat ya sobat kisah, cekungan dari pantai ini yang diapit oleh tebing dengan panorama perbukitan dan juga pegunungan. Yuk sobat kisah, kita lanjut review ke sisi timur dari pantai ini. Di sini juga ada warung. Banyak juga yang parkir motor di sini. Karena memang paling bagus itu melihat pantai dari sudut-sudutnya. Nah sobat kisah, kalau lurus itu ke arah tebing Banyumuluk. Next time saja ya kita ke sana. Sedangkan tujuan kita itu ke tebing untuk melihat panorama dari Pantai Joro ini. Jadi kita belok kanan ya sobat kisah. Kita melipir di tebing pantai ini untuk mencari spot yang bagus dari Pantai Joro ini. Pantai ini tidak begitu luas, tapi pemandangannya itu sangat unik dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Nah, pas sampai sini itu hawanya langsung terasa adem. Terlihat sangat alami ya sobat kisah, karena dedaunan yang rontok
dan mengering di sekitar tebing ini menjadikan pantai ini terlihat semakin sangat alami. Seharusnya itu emang gini ya sobat bisa, pantai yang alami, bersih, tanpa ada sampah-sampah plastiknya. Nah, kalau pantainya bersih seperti ini, jadi enak kan untuk menikmati pemandangan di Pantai Coro ini. Kita lanjut naik tebingnya lagi ya sobat bisa, untuk melihat keindahan dari sisi sudut yang berbeda dari atas tebing ini. Tapi kok pas di atas tebing ini banyak sampahnya ya. Buat kalian yang sedang mengunjungi pantai ini, jangan meninggalkan sampah apapun, kecuali hanya jejak kaki kalian saja. Ingat ya sobat bisa, semoga pantai ini terus selalu terjaga kebersihannya, terawat juga. Dan semoga akses jalannya ke sini itu segera diperbaiki lagi, biar pantai ini semakin ramai pengunjungnya. Oke sobat kisah, kita coba kembali review lagi Pantai Coro ini dari atas tebing ini. Kalian juga kita lihat pemandangannya dari atas tebing ini. Terlihat dari atas tebing ini panorama perbukitan dan juga pegunungannya terlihat sangat jelas. Gradasi warna pantainya juga sangat indah. Bisa juga dilihat ombak yang sedang menghantam karang, dan juga ombak yang sedang menggulung di tepi pantainya. Terlihat tebing karangnya terkikis ombak sampai terbentuk cekungan seperti itu. Di sana juga terlihat perahu nelayan, karena memang Teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Nah, dari sini kita juga bisa melihat orang-orang sedang bermain air di tepi pantainya. Seru kan sobat kisah, bisa melihat keindahan alam pantai ini dari atas tebing ini. Karena dari atas tebing ini kita bisa melihat keseluruhan dari panorama pantai di sini. Sobat kisah, kita istirahat sejenak ya, sambil menikmati alam yang ada di pantai ini. Tapi tenang saja ya sobat kisah, kita akan terus merekam keindahan alam di pantai ini, dan juga kita akan coba buat timelapse video. Ya, seperti inilah sobat kisah hasil video dari timelapse, hasil video dari rekaman kita. Nah, sekarang waktunya kita turun ke pantainya ya sobat kisah. Karena rasanya itu kurang pas jika ke pantai kita tidak menginjakkan kaki di pasir pantainya. Tapi sayang ya sobat kisah, banyak sampah yang berserakan di sekitar sini. Padahal pantai ini sangat indah. Ya beginilah, kalau pantai sudah viral pasti tidak lama lagi akan banyak sampah plastik yang berserakan di sekitar pantainya. Oke sobat kisah, waktunya kembali lagi ke review Pantai Coro ini. Nah sobat kisah, seperti inilah Pantai Coro ini. Sangat indah dengan pasir putihnya yang lembut dan juga halus. Batu karangnya pun juga unik. Batu karangnya ditumbuhi lumut yang hijau. Jarang-jarang loh kita bisa melihat batu karang yang sudah ditumbuhi lumut. Itu tandanya kalau pantai ini masih sangat alami. Panorama pantai ini juga sangat indah jika dilihat dari sudut ini. Dari sini juga terlihat landscape pantai yang sangat memukau. Pesona alamnya juga sangat mengagumkan. Perpaduan antara jernihnya air laut, tebing karangnya, dan juga panorama perbukitan juga pegunungannya menjadi daya tarik tersendiri dari pantai ini. Dan dari sini juga kita bisa melihat batu karang yang terkikis oleh ombak. Banyak juga orang-orang yang sedang bermain air di tepi pantainya. Sobat kisah, karena ini sudah siang hari, jadi terik mataharinya itu langsung terasa. Tapi semua itu akan terbayarkan dengan view pantai yang sangat indah ini. Sobat kisah, memang benar ya, pantai yang berada di Teluk itu memiliki daya tarik dan juga ciri khas tersendiri. Ciri khasnya itu adalah tebing yang mengelilingi pantai, atau bisa dibilang tanjung. Karena tanjung adalah kebalikannya dari teluk. Kalau teluk itu perairannya yang menjorok ke daratan, sedangkan kalau tanjung itu daratannya yang menjorok ke lautan.
Dan yang pasti kalau di pantai selatan itu kita akan sering menjumpai pantai dengan latar belakang perbukitan dan juga pegunungan, dan juga ombaknya pantai selatan itu terkenal besar. Kita balik ke review pantai lagi ya sobat kisah. Nah sekarang bukan pasir pantai lagi, tetapi bebatuan atau bisa juga disebut karang pantai. Sobat kisah, bibir pantai Curug ini banyak ditumbuhi pepohonan. Pastinya akan terasa adem jika berteduh di bawah pepohonan itu. Banyak juga kok orang-orang yang sedang berteduh di bawah pepohonan di bibir pantai Curug ini. Nah, bagaimana sobat kisah? Apa kalian tidak mau berkunjung ke pantai yang seindah ini? Ya, walaupun akses jalannya itu susah, tapi semua itu akan terbayarkan saat kalian sampai di pantai ini. Karena di pantai ini itu sangat indah, dengan panorama perbukitan dan juga pegunungan. Ditambah lagi air lautnya itu sangat jernih. Kalian pasti akan puas saat bermain di pantai ini. Oh iya sobat kisah, untuk tempat parkirnya kalian bisa parkir kendaraan di mana saja, asal tidak mengganggu pengunjung lain dan juga tidak dekat di tepi pantai. Nah sobat kisah, sekarang kita coba bikin video ala-ala jejak kisah ya. Dan inilah hasilnya. Nah sobat kisah, seperti itulah video ala-ala dari jejak kisah. Sobat kisah, video pantai Curug sampai sini dulu ya. Video selanjutnya kita akan mereview pantai Sanggar. Bagaimana kondisi akses jalannya, kondisi pantainya, dan juga keindahan alam di pantai Sanggar. Tetap pantengin videonya di channel jejak kisah ya sobat kisah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya sobat kisah. Sampai jumpa lagi di next video sobat kisah.